Pertanyaan yang pertama, kenapa bertanya? Ini menjadi satu pertanyaan yang paling simpel. Kenapa kita harus bertanya? Ada apa? Kenapa mesti bertanya? Repot amat sih semua ditanyakan. Ya, karena jawabannya sederhana. Karena kita adalah manusia. Manusia pasti bertanya. Kita tidak pernah melihat seekor monyet bertanya. Tiba-tiba ketika kita ngobrol lalu monyet datang angkat tangan. Sorry saya mau tanya. Nggak ada gitu ya. Atau burung bisa atau binatang apapun yang kemudian bertanya. Nggak ada gitu. Kenapa bertanya? Pertama sederhana. Karena kita adalah manusia. Kenapa manusia? Dengan kita mengakui kita adalah manusia, kita sadar. Manusia itu bukan Allah. Manusia adalah manusia. Manusia itu adalah ciptaan. Sehingga kita bukan sumber. Kenapa bertanya? Karena kita adalah manusia. Manusia untuk mengakui dirinya bukan sumber. Sumber itu adalah Allah. Maka manusia hanya sebagai penerima. Itulah alasannya kenapa kita bertanya. Kita belajar, kita cari tahu. Kenapa cari tahu? Kenapa kita bertanya? Karena sebenarnya kita tahu satu hal. Yaitu kita mau tahu. Kedua, kenapa bertahu? Karena kita tidak tahu. Inilah alasan yang sederhana. Karena kita mau tahu dan karena kita tidak tahu. Di antara tidak tahu dan mau tahu, kita belajar dan bertanya. Itulah yang terjadi. Kenapa bisa mau tahu dan tidak tahu? Kita tidak tahu karena kita adalah ciptaan. Kenapa kita mau tahu? Karena kita manusia. Karena kita adalah ciptaan dan manusia. Di tengah-tengah ini nantinya kita bertanya. Yang kedua, ketika ditanya, kenapa kita bertanya? Oh, sederhana. Karena Allah itu memberitahu. Ini alasannya. Kenapa kita bertanya? Karena kita punya Allah dan Allah memberitahu. Maka kita boleh bertanya. Bayangkan kita berada dalam satu ruangan. Kita mau bertanya. Kita banyak hal yang kita mau tahu. Kita mau bertanya. Tapi di situ tidak ada orang yang bisa memberitahu. Mau tanya ke siapa? Puji Tuhan di dalam dunia ini. Ketika kita diciptakan sebagai manusia. Kita sadar kita tidak tahu. Dan kita tahu kita mau tahu. Dan kita juga dikasih tahu. Allah ingin memberitahu. Allah mewahyukan dirinya. Allah mewahyukan segala kebenarannya. Dan Allah memberikan segala kebenarannya yang sudah dia tetapkan bagi manusia. Supaya kita boleh tahu. Kenapa bertanya? Karena kita boleh dapat jawabannya dari Allah. Inilah alasan yang kedua. Ini alasan kedua. Yang ketiga. Kenapa kita bertanya? Karena kita bodoh. Karena kita bodoh, kita harus sadar kita bodoh. Orang yang bodoh, sadar dirinya bodoh, dia tahu bagaimana kemudian boleh belajar. Orang yang merasa dirinya pintar, maka dia tidak bisa belajar lagi. Dia tidak perlu belajar lagi. Maka sadar diri bodoh. Udah, gampang aja. Kenapa belajar? Kenapa bertanya? Karena kita bodoh. Ketika saya kuliah, ada satu hal yang membuat saya itu merasa kok aneh gitu ya. Setiap kali saya masuk kuliah, saya lihat teman-teman saya orang bule. Profesor baru ngomong 2 kalimat, mereka udah angkat tangan, udah tanya. Prof! Mereka nggak panggil prof gitu, panggil nama. Kami itu kurang ajar di Jerman gitu ya. Profesornya namanya Otto, langsung angkat tangan. Otto! Saya mau tanya. Otto! Angkat tangan sebentar, Otto. Saya bingung. Kemudian setelah berapa kali saya tanya teman saya. Kenapa sih kamu tanya melulu? Kenapa tanya melulu? Bahkan pertanyaan kamu itu pertanyaan bodoh. Pertanyaan yang begitu sederhana, kenapa kamu tanyakan? Kemudian dia balik tanya saya, kamu tahu jawabannya nggak? Nggak tahu. Kita tahu itu pertanyaan bodoh, tapi kita tidak sadar kita bodoh. Kita tahu itu pertanyaan bodoh, tapi kita tidak mau mengakui kita bodoh. Maka kita bodoh selama-lamanya. Kemudian teman saya jawab, ya lebih baik saya tanyakan pertanyaan bodoh, lalu saya tunjukkan kepada kamu saya bodoh, tapi kemudian saya tahu jawaban, kemudian saya tidak bodoh lagi. Dalam hati saya, lebih baik bodoh selama-lamanya daripada ketahuan. Itu pikiran kita orang Asia. Jadi kalau mau belajar, kita mesti tanggalkan pemikiran kita yang rusak itu. Sadar kita bodoh, lalu kita bertanya. Kenapa? Karena Allah itu mau memberitahu. Dan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Yang tahu kita tidak tahu, dan tahu bahwa kita mau dan harus tahu. Dan di antara itulah kita boleh bertanya dan kita boleh tahu dan boleh mendapatkan apa yang kita harus tahu.
QED. Oke, selamat datang di QED. Itu satu istilah yang dipakai di dalam dunia filsafat, matematika, dan banyak bidang. QED itu merupakan singkatan dari Quod erat demonstrandum, yang berarti sesuatu yang dibuktikan, terbukti sesuai dengan apa yang sudah dikatakan atau dituliskan. QED merupakan nantinya menjadi satu program untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan dengan dijawab dari tentu saja prinsip firman Tuhan yang memang sudah tertulis, yang sudah dinyatakan oleh Allah, dan kita hanya akan menyatakannya untuk kemudian bukan membuktikan kebenarannya, tapi untuk membuktikan bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah tuliskan, dan Tuhan sudah nyatakan itu benar adanya. Jadi QED ini akan menjadi satu program menjawab pertanyaan saudara-saudari sekalian. Jikalau Anda punya pertanyaan, silakan kirimkan ke kami. Dan kami akan menjawabnya di dalam program ini untuk membuat kita belajar bersama. Dan di dalam program yang pertama, di dalam episode yang pertama ini, pertanyaan yang paling pertama, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa bertanya? Ini menjadi satu pertanyaan yang paling simpel. Kenapa kita harus bertanya? Ada apa? Kenapa mesti bertanya? Repot amat sih semua ditanyakan. Ya, karena jawabannya sederhana. Karena kita adalah manusia. Manusia pasti bertanya. Kita tidak pernah melihat seekor monyet bertanya. Tiba-tiba ketika kita ngobrol lalu monyet datang angkat tangan, sorry saya mau tanya. Nggak ada gitu ya. Atau burung bisa atau binatang apapun yang kemudian bertanya. Nggak ada gitu. Kenapa bertanya? Pertama sederhana, karena kita adalah manusia. Kenapa manusia? Dengan kita mengakui kita adalah manusia, kita sadar. Manusia itu bukan Allah. Manusia adalah manusia. Manusia itu adalah ciptaan. Sehingga kita bukan sumber. Kenapa bertanya? Karena kita adalah manusia. Manusia untuk mengakui dirinya bukan sumber. Sumber itu adalah Allah. Maka manusia hanya sebagai penerima. Itulah alasannya kenapa kita bertanya, kita belajar, kita cari tahu. Kenapa cari tahu? Kenapa kita bertanya? Karena sebenarnya kita tahu satu hal. Yaitu kita mau tahu. Kedua, kenapa bertahu? Karena kita tidak tahu. Inilah alasan yang sederhana, karena kita mau tahu dan karena kita tidak tahu. Di antara tidak tahu dan mau tahu, kita belajar dan bertanya. Itulah yang terjadi. Kenapa bisa mau tahu dan tidak tahu? Kita tidak tahu karena kita adalah ciptaan. Kenapa kita mau tahu? Karena kita manusia. Karena kita adalah ciptaan dan manusia. Di tengah-tengah ini nantinya kita bertanya. Yang kedua, ketika ditanya, kenapa kita bertanya? Oh, sederhana. Karena Allah itu memberitahu. Ini alasannya. Kenapa kita bertanya? Karena kita punya Allah dan Allah memberitahu. Maka kita boleh bertanya. Bayangkan kita berada dalam satu ruangan. Kita mau bertanya. Kita banyak hal yang kita mau tahu. Kita mau bertanya. Tapi di situ tidak ada orang yang bisa memberitahu. Mau tanya ke siapa? Puji Tuhan di dalam dunia ini. Ketika kita diciptakan sebagai manusia. Kita sadar kita tidak tahu. Dan kita tahu kita mau tahu. Dan kita juga dikasih tahu. Allah ingin memberitahu. Allah mewahyukan dirinya. Allah mewahyukan segala kebenarannya. Dan Allah memberikan segala kebenarannya yang sudah Dia tetapkan bagi manusia. Supaya kita boleh tahu. Kenapa bertanya? Karena kita boleh dapat jawabannya dari Allah. Inilah alasan yang kedua. Ini alasan kedua. Yang ketiga. Kenapa kita bertanya? Karena kita bodoh. Karena kita bodoh, kita harus sadar kita bodoh. Orang yang bodoh, sadar dirinya bodoh, dia tahu bagaimana kemudian boleh belajar. Orang yang merasa dirinya pintar, maka dia tidak bisa belajar lagi, dia tidak perlu belajar lagi. Maka sadar diri bodoh, udah gampang aja. Kenapa belajar? Kenapa bertanya? Karena kita bodoh. Ketika saya kuliah,
ada satu hal yang membuat saya itu merasa kok aneh gitu ya. Setiap kali saya masuk kuliah, saya lihat teman-teman saya orang bule. Profesor baru ngomong 2 kalimat, mereka udah angkat tangan, udah tanya, Prof! Mereka nggak panggil Prof gitu, panggil nama. Kami itu kurang ajar di Jerman gitu ya. Profesornya namanya Otto, langsung angkat tangan. Otto! Saya mau tanya. Otto! Angkat tangan sebentar. Otto. Saya bingung. Kemudian setelah berapa kali saya tanya teman saya, kenapa sih kamu tanya melulu? Kenapa tanya melulu? Bahkan pertanyaan kamu itu pertanyaan bodoh. Pertanyaan yang begitu sederhana, kenapa kamu tanyakan? Kemudian dia balik tanya saya, kamu tahu jawabannya nggak? Nggak tahu. Kita tahu itu pertanyaan bodoh, tapi kita tidak sadar kita bodoh. Kita tahu itu pertanyaan bodoh, tapi kita tidak mau mengakui kita bodoh. Maka kita bodoh selama-lamanya. Kemudian teman saya jawab, ya lebih baik saya tanyakan pertanyaan bodoh, lalu saya tunjukkan kepada kamu saya bodoh, tapi kemudian saya tahu jawaban, kemudian saya tidak bodoh lagi. Dalam hati saya, lebih baik bodoh selama-lamanya daripada ketahuan. Itu pikiran kita orang Asia. Jadi kalau mau belajar, kita mesti tanggalkan pemikiran kita yang rusak itu. Sadar kita bodoh, lalu kita bertanya. Kenapa? Karena Allah itu mau memberitahu. Dan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang tahu kita tidak tahu, dan tahu bahwa kita mau dan harus tahu. Dan di antara itulah kita boleh bertanya, dan kita boleh tahu, dan boleh mendapatkan apa yang kita harus tahu. Q-E-D